Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Bu Kiki. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Saya ingin mengingatkan kembali, apa itu teks laporan hasil observasi? Ayo, masih ingat atau tidak kemarin? Ya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi dari hasil kegiatan pengamatan secara langsung terhadap suatu objek. Jadi, teks laporan hasil observasi tidak bisa ditulis jika kita masih belum melakukan pengamatan terlebih dahulu. Anak, sebelum kita membahas lebih detail tentang struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu buku tulis dan alat tulisnya. Nah, nanti silahkan kalian tulis, kalian catat apa yang sudah saya sampaikan. Nanti di pertengahan video saya juga akan memberikan kuis untuk kalian. Nah, struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi, langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini. Untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Sebelum kita menganalisis, kita harus tahu apa saja struktur dan kaidah kebahasaan teks LHO itu. Nah, pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait struktur teks laporan hasil observasi. Nah, struktur LHO ini dibagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian ini berisi tentang pengenalan objek yang akan kita tulis. Selain itu, pada bagian pernyataan umum ini juga terdapat pengklasifikasian secara umum tentang objek yang akan kita tulis. Nah, lalu bagian yang kedua, bagian deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini kita menjelaskan apa yang sudah diklasifikasikan pada bagian pernyataan umum. Jadi di sini penjelasan secara detailnya, gitu ya. Lalu bagian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Pada deskripsi manfaat ini berisi tentang manfaat dari objek yang kita teliti terhadap kehidupan sehari-hari kita. Nah, tapi untuk deskripsi manfaat ini sifatnya opsional, boleh ada ataupun juga tidak ada, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis bagian-bagian dari struktur teks laporan hasil observasi. Kita langsung ya menuju pada teksnya. Nah, di sini sudah ada teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Nanti anak-anak kalian sudah juga bisa untuk membaca teks ini. Nanti akan saya share di grup WhatsApp atau di description box akan saya berikan linknya untuk teks wayang ini ya anak-anak, biar kalian bisa membaca dengan jelas. Nah, kita sekarang akan mencoba untuk menganalisis strukturnya. Nah, karena ini kecil-kecil, jadi kita perbesar ya. Oke. Nah, kita pahami dulu, manakah yang kira-kira bagian pernyataan umum? Pernyataan umum itu tadi berisi tentang pengenalan objek yang kita teliti ya, atau yang kita amati. Nah, kita lihat dulu. Pengenalan objek wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan. Nah, sepertinya bagian paragraf pertama ini adalah bagian pernyataan umum ya anak-anak ya. Lalu kita coba lihat paragraf kedua ini apakah masih pernyataan umum ataukah sudah menjadi bagian deskripsi bagian. Kita coba baca dulu. Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang mong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Nah, sepertinya ini sudah diklasifikasikan, tapi masih secara umum ya anak-anak ya. Ini kan masih pembagian wayang menurut Wali Songo, dan itu masih belum dijelaskan lagi. Wayang kulit itu seperti apa, wayang wong seperti apa. Nah, ternyata penjelasan wayang kulit, wayang wong itu terdapat pada paragraf ke-3, 4, dan 5 ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bagian pernyataan umum di sini terdapat pada paragraf ke-1 dan ke-2 ya anak-anak. Nah, di sini paragraf pertama ini paragraf pertama dan kedua adalah paragraf pernyataan umum. Lalu paragraf ke-3, 4, 5 dan 6 7. Oh, sebentar, maaf.
3, kita hitung ya, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini adalah deskripsi bagian. Mengapa kok paragraf ke-3, 4, 5, 6, 7 ini dikatakan sebagai bagian deskripsi bagian? Karena di dalamnya, nah di sini itu menjelaskan dari apa yang sudah diklasifikasikan pada paragraf pertama. Penjelasan secara detailnya itu terdapat pada paragraf ini. Nah, wayang kulit dilihat dari umur dan gayanya. Nah, ini wayang uwong. Nah, selanjutnya wayang golek. Nah, ini kan penjabaran dari pengklasifikasian yang sudah dituliskan pada paragraf kedua ini. Jadi, paragraf ini dapat dikatakan sebagai paragraf deskripsi bagian. Lalu, yang terakhir kita coba lihat. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, bisa dilihat kan ya, pada paragraf ketiga ini, dia merupakan bagian deskripsi manfaat ya anak-anak, karena dia berisi manfaat tentang wayang golek bagi kehidupan kita. Baik, jadi setelah kita belajar untuk menganalisis struktur dari teks laporan hasil observasi, kegiatan selanjutnya adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya kaidah itu apa sih anak-anak? Kaidah itu adalah pedoman. Pedoman itu berarti bisa dikatakan sebagai tanda. Tanda apa? Tanda yang membedakan antara teks yang satu dengan teks yang lainnya. Jadi, di sini akan dibahas tanda-tanda atau pedoman dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada kata nomina dan kata verba. Yang kedua ada afiksasi. Yang ketiga ada kalimat definisi. Yang keempat ada kalimat deskripsi. Yang kelima ada kata pengelompokan. Nah, jadi teks laporan hasil observasi itu memiliki tanda kebahasaan atau ciri-ciri kebahasaan yang paling banyak ditemui dalam teks LHO itu adalah 5 hal ini ya anak-anak ya. Nah, baik, sekarang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu, tadi kita ada sebentar ya. Nanti jadi anak-anak di pertengahan video atau di sela-sela video ini akan ada kuis. Jadi silakan diperhatikan dengan seksama ya instruksi dari saya. Oke, siap? Baiklah, mari kita lanjutkan. Nah, kita akan bahas yang pertama dulu. Kaidah kebahasaan dari teks LHO yang pertama adalah kata nomina dan verba. Nomina itu apa sih anak? Nah, nomina itu adalah kata benda. Kata benda itu berarti ya kata yang menunjukkan benda. Contohnya apa? Pensil, laptop, buku, penghapus. Nah, itu kan kata benda atau nomina. Lalu verba. Kalau verba adalah kata kerja. Kata kerja ini contohnya apa? Berbicara, menulis, terus apa lagi? Banyak ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan mencoba untuk mencari kata nomina dan kata verba dalam kutipan sebuah teks. Nah, ini ya teksnya, teks wayang tadi ya. Nah, kita cari dulu dari nominanya. Nomina, kita highlight warna kuning ya. Warna kuning kita cari untuk kata benda terlebih dahulu. Nah, wayang ini jelas ya kata benda. Lalu seni, kata benda. Pertunjukan, kata benda. Nah, jika kalian masih bingung bagaimana cara membedakan kata benda, kata sifat, atau kata kerja, kalian bisa memastikan dengan membuka di KBBI ya. Sekarang KBBI banyak, bisa online kan, bisa download ya anak-anak. Oke, lalu warisan ini juga ya. Budaya. Nah, masih banyak di sini kata nominanya. Nah, nanti silakan kalian cari sendiri ya anak-anak. Saya hanya memberikan contohnya. Sekarang kita mencoba untuk mencari yang kata verba atau kata kerja. Kita kasih highlight yang berbeda. Kita kasih warna hijau ya. Oke. Kita cari mana? Ditetapkan. Nah, ditetapkan ini merupakan kata kerja ya anak-anak ya. Lalu mengurusi. Mana lagi? Menetapkan. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan kuis 1.
Nah, kuis satu ini tugas kalian adalah menemukan kata verba dan kata nomina pada teks wayang ini. Nah, teksnya kan sudah saya share ya di WhatsApp, atau mungkin nanti sudah bisa juga diklik di description box untuk teks wayang ini. Silakan mencari masing-masing 5 kata nomina dan 5 verba. Ditulis di bukunya masing-masing ya anak-anak. Saya ingin tahu apakah kalian benar-benar paham ataukah masih belum paham. Baik, next. Lanjut kita akan belajar tentang diingat-ingat dulu ya, atau ditulis dulu kuis yang nomor 1 bunyinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, yakni apa? Afiksasi. Afiksasi itu apa anak-anak? Pernah dengar kan ya? Afiksasi. Afiksasi adalah proses pengimbuhan atau pembentukan kata. Pengimbuhan kata atau pembentukan kata. Contohnya, saya punya satu kata dasar, bagi. Bagi jika ditambah dengan menasal atau imbuhan me akan menjadi membagi. Lalu tunjuk, kata dasar tunjuk ditambah dengan imbuhan peran maka menjadi pertunjukan. Nah, sekarang kita akan mencoba mencari contoh kata yang sudah mengalami proses afiksasi. Nah, ini ya sudah jelas ya tadi pertunjukan. Nah, ini contohnya pertunjukan ya. Apalagi di sini ditetapkan. Ditetapkan ini juga mengalami proses afiksasi ya. Ditetapkan kan berasal dari kata tetap, mendapat imbuhan di-kan. Oke, mana lagi? Mengurusi. Nah, mengurusi ini juga merupakan contoh dari kata yang telah mengalami afiksasi. Mengurusi pembahasan afiksasi yang kedua. Nah, anak-anak, biasanya kata dasar itu akan menjadi verba jika dia itu mendapatkan imbuhan menasal ber dan di. Lalu, kata dasar akan menjadi nomina jika dia mendapatkan imbuhan penasal, peran, dan kean. Nah, kita perhatikan ya contoh berikut. Nah, kita lihat di sini ada kata yang sudah berimbuhan itu menguasai. Menguasai ini termasuk jenisnya kata apa? Menguasai berarti kan kata verba ya, kata kerja. Nah, menguasai ini berasal dari kata kuasa. Berarti dia mendapatkan imbuhan menasal i. Nah, kuasa ini di sini jenisnya adalah kata verba. Oke, sekarang pedesaan. Pedesaan ini jenis katanya adalah nomina. Nomina pedesaan berasal dari kata desa. Berarti dia mendapatkan imbuhan pean. Oke, desa ini aslinya asal katanya juga memiliki jenisnya nomina. Nah, sekarang keindahan. Keindahan ini jenis katanya adalah nomina atau benda. Nah, keindahan ini berasal dari kata indah. Berarti dia mendapatkan imbuhan kean. Nah, indah ini aslinya adalah jenisnya adalah kata sifat. Jadi anak-anak, kata yang misalnya di sini kan indah ini aslinya kata sifat. Tapi karena dia mendapatkan imbuhan kean, maka dia berubah jenis menjadi nomina. Jadi tidak menutup kemungkinan suatu kata dasar itu akan berubah jenisnya ketika dia mendapatkan imbuhan. Nah, kalau yang pertama kuasa, desa tadi kan sama ya. Tadi sama dia verba. Kuasa ketika kata dasarnya dia verba, maka ketika mendapatkan imbuhan dia tetap menjadi verba. Begitupun dengan desa. Desa nomina tetap jadi nomina. Nah, sementara itu dengan kata indah, keindahan, mengapa dia kok bisa berubah fungsi? Karena ya memang itu anak-anak, satu jenis kata dasar itu bisa berubah fungsi ketika dia mendapatkan imbuhan. Nah ya, berubah jenis, maaf, bukan fungsi ya. Oke, seperti ini contohnya ya, kata indah yang aslinya kata sifat, dia bisa berubah menjadi kata nomina. Sekarang contohnya lagi, diringankan. Diringankan kan berasal dari kata ringan. Nah, diringankan ini kata verba. Ya kan, diringankan ini verba. Berasal dari kata ringan. Ringan sendiri kan artinya jenisnya kata sifat. Nah, ini juga berubah lagi. Aslinya dia kata sifat karena dia mendapatkan imbuhan di-kan ya, ini ya kurang ya.
kurangkan, jadi dia menjadi kata verba, ya kan? Dia mendapatkan imbuhan di, jadinya dia menjadi kata verba. Oke, lalu pemakan. Pemakan ini ialah apa? Pemakan kan nomina ya, orang ya. Pemakan. Terus aslinya dari kata makan. Makan sendiri kan aslinya kata verba. Kata verba karena dia mendapatkan imbuhan pe, jadi dia berubah menjadi nomina. Nah, selanjutnya anak-anak, saya ingin kalian melanjutkan mencari jenis katanya, lalu menuliskan imbuhan katanya, menuliskan jenis kata dasarnya, lalu menuliskan jenis dari kata dasarnya. 10 kata aja. Dibersihkan pendengaran, berbeda membantu pemandangan, menjadikan berhasil, membersihkan perasaan, mengabdikan. Nah, silakan ya dikerjakan di buku tulis masing-masing. Nah, sekarang kita beralih kepada penanda kebahasaan teks LHO yang kalimat definisi. Nah, jadi pada teks LHO ini juga banyak menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi itu apa sih anak-anak? Kalimat definisi itu ialah kalimat yang menjelaskan sesuatu. Nah, menjelaskan suatu definisi gitu ya biasanya. Nah, biasanya kalimat definisi ini ditandai dengan adanya kata kopula. Kata kopula itu seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu, pokoknya yang menunjukkan pengertian sesuatu begitu ya anak-anak ya, atau definisi dari sesuatu. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Nah, ini wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Nah, di sini ada kata adalah. Nah, lagi adalah ya. Nah, berarti kalau ada adalah di sini disebut dengan kalimat definisi. Begitu ya anak-anak? Oke. Sekarang kuis yang ketiga, silahkan kalian menemukan 5 kalimat definisi pada teks LHO yang berjudul wayang. Oke, kuis yang ketiga ya, diingat-ingat ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita menuju ke penanda kebahasaan teks LHO kalimat deskripsi. Baik, penanda kebahasaan yang selanjutnya adalah kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi ini beda ya dengan kalimat definisi. Kalau kalimat definisi ialah kalimat yang dijelaskan dengan kata-kata kopula, seperti adalah, yaitu, terus apa lagi? Merupakan, ialah. Nah, sementara kalau deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari kalimat deskripsi pada kutipan teks wayang. Nah, sekarang kita coba baca dulu ya. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih. Nah, ini anak-anak yang merupakan kalimat deskripsi atau menggambarkan sesuatu. Wayang tersebut berbentuk pipi seperti wayang kulit. Nah, berarti dia di sini menjelaskan penggambaran bahwa wayang ini itu berbahan dasar kayu dan berbentuk pipi seperti wayang kulit. Nah, jadi yang merupakan contoh dari kalimat deskripsi ialah kalimat yang ini. Baik, selanjutnya kuis seperti biasa. Kuis yang keempat, silahkan menemukan 3 kalimat deskripsi pada teks LHO yang berjudul wayang. Selamat mencoba. Selanjutnya, kita akan baiklah, kita menuju pada penanda kebahasaan teks LHO yang terakhir, yakni kata pengelompokan. Nah, kata pengelompokan ini seperti contohnya meliputi, dipilah, dikelompokkan, terbagi, dibagi, membagi. Nah, pokoknya yang menunjukkan pembagian atau pengklasifikasian. Nah, juga terdiri atas. Nah, anak-anak yang biasanya itu masih sering salah. Orang-orang itu menuliskan terdiri dari. Nah, terdiri dari itu salah ya anak-anak. Yang betul adalah terdiri atas. Ini ya, harus diingat-ingat. Oke. Sekarang kita coba mencari contoh pada kutipan teks wayang. Nah,
Para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi menjadi 3. Nah, sudah membagi wayang menjadi 3. Ini juga contoh kata pengelompokan. Mana lagi? Nah, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam-macam. Nah, ini juga termasuk kata pengelompokan ya anak-anak. Nah, setelah kalian memahami kata pengelompokan dalam teks LHO, sekarang waktunya kalian untuk mengisi kuis. Nah, silakan menemukan 3 kata pengelompokan dalam teks LHO yang berjudul wayang. Nah, siap mengerjakan ya? Oke. Nah, sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan terkait laporan teks hasil observasi tentang struktur dan kaidah kebahasaannya? Jika ada, silakan langsung kalian bertanya pada kolom komentar atau mungkin langsung kalian tanyakan pada grup WhatsApp ya yang ada di kelas masing-masing. Lalu, jadi kesimpulannya hari ini kita ada 5 jenis kuis. Yang pertama, kalian diminta untuk mencari kata nomina dan verba masing-masing 5. Yang kedua, kalian diminta untuk mencari afiksasi atau mencari proses pembentukan kata dari tabel yang sudah saya sediakan. Lalu yang kuis yang ketiga, kalian diminta untuk mencari kata mencari kalimat definisi dalam teks LHO. Lalu yang ketiga disuruh mencari kalimat deskripsi. Lalu yang kelima disuruh untuk mencari kata pengelompokan. Nah, mudah kan kuisnya? Nah, kuis ini silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom karena ini nanti akan kita bahas bersama-sama pada diskusi di grup WhatsApp ya anak-anak. Baik, nah, setelah kalian memahami kata pengelompokan dalam teks LHO, sekarang waktunya kalian untuk mengisi kuis. Nah, silakan menemukan 3 kata pengelompokan dalam teks LHO yang berjudul wayang. Nah, siap mengerjakan ya? Oke. Nah, sebelumnya adakah yang ingin ditanyakan terkait laporan teks hasil observasi tentang struktur dan kaidah kebahasaannya? Jika ada, silakan langsung kalian bertanya pada kolom komentar atau mungkin langsung kalian tanyakan pada grup WhatsApp ya yang ada di kelas masing-masing. Lalu, jadi kesimpulannya hari ini kita ada 5 jenis kuis. Yang pertama, kalian diminta untuk mencari kata nomina dan verba masing-masing 5. Yang kedua, kalian diminta untuk mencari afiksasi atau mencari proses pembentukan kata dari tabel yang sudah saya sediakan. Lalu yang kuis yang ketiga, kalian diminta untuk mencari kata mencari kalimat definisi dalam teks LHO. Lalu yang ketiga disuruh mencari kalimat deskripsi. Lalu yang kelima disuruh untuk mencari kata pengelompokan. Nah, mudah kan kuisnya? Nah, kuis ini silakan dikerjakan di buku tulis masing-masing. Tidak perlu dikumpulkan di Google Classroom karena ini nanti akan kita bahas bersama-sama pada diskusi di grup WhatsApp ya anak-anak. Baik, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.